kata-kata sukses ini kan setiap orang beda. Iya, kalau menurut Mas Yudi? Kalau menurut saya kalau sukses itu kalau kita sudah bisa membantu banyak orang, menciptakan lapangan kerja yang banyak, terus bukan tujuan kita untuk membahagiakan diri kita sendiri, tapi membahagiakan keluarga dan juga orang banyak. Itu baru menurut saya sukses. Sukses, oke. Jadi bukan seberapa materi yang sudah kita dapatkan, tapi apa yang sudah kita, berapa banyak yang sudah kita berikan, itu sukses menurut saya. Oke. Oke, halo semuanya, kembali bersama SIP Official. Dan hari ini istimewa sekali ya, karena kita punya kesempatan ketemu dengan Mas Wahyudi, salah satu entrepreneur dari Kota Kediri yang luar biasa. Jarang-jarang loh kita bisa ketemu dengan entrepreneur yang luar biasa. Tapi hari ini SIP Official benar-benar punya hajat yang keren abis, karena punya kesempatan untuk bisa ketemu dengan entrepreneur muda yang luar biasa. Halo Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini luar biasa bisa ketemu dengan Mas Yudi yang notabene memang benar-benar istimewa di Kota Kediri dan bahkan di luar Kota Kediri karena usahanya yang luar biasa. Belum. Ah, jangan gitu dong Mas. Biasanya seperti itu ya. Dan tuh masih kalau sudah luar jauh biasa ini. Oh ya? Jauh, masih sangat jauh ini. Oke, Mas Yudi mungkin bisa diceritakan gimana ini latar belakangnya bisa punya perusahaan yang sebegini besar ini? Ya awalnya sih saya belajar dari kuliah sebenarnya. Oh ya? Dari SMA sebenarnya sudah belajar jual beli HP maklaran tapi. Iya. Tapi di waktu kuliah saya ketemu teman-teman itu diajaklah buat waralaba sendiri. Waralaba kayak teh poci, teh poci tapi saya pakai merek saya sendiri, namanya teh capcus. Oh, jadi capcus langsung enak kalau menikmati tehnya ya. Nah, alhamdulillah waktu itu langsung booming karena memang musimnya musim teh poci, teh dewata, teh apa. Iya. Cuma memang kalau usaha waralaba seperti itu kan musiman 3 tahun mungkin udah turun lagi. Iya. Awal mulanya di situ. Awal mulanya waralaba minuman. Ya, waralaba minuman. Tapi dari situ justru sekarang sudah banyak perusahaan, banyak usaha yang digeluti. Kalau boleh tahu sekarang selain usaha minuman apa aja nih Mas usahanya? Kalau sekarang saya merambah ke properti, otomotif, terus entertain kan F&B, terus F&B, apalagi ya lupa banyak. Saking banyaknya jadi lupa ya. Tapi kalau boleh tahu kenapa harus properti, kenapa juga harus yang tadinya minuman beralih ke yang properti dan juga tadi apa Mas? Yang satunya? Otomotif. Otomotif, ya. Nah kalau awalnya saya memang di usaha F&B atau minuman ya. Minuman saya lebih kayak tadi waralaba, teh capcus. Terus lanjutnya saya bisa buka usaha sendiri kafe. Nah kalau kafe ataupun F&B memang hobi. Hobinya nongkrong di tempat-tempat teman, kafe-kafe teman. Akhirnya saya buka sendiri. Kalau otomotif juga hobi karena seneng mobil. Cowok biasanya gitu ya. Mobil. Terus akhirnya daripada saya punya banyak mobil nggak kepake, tak buat jual beli sekalian. Terinspirasinya dari hobi berarti ya. Kalau entertain karena memang suka dunia entertain. Nah, akhirnya wes daripada ngabisin duit di tempat orang, tak buat sendiri. Yes, asik. Properti itu simpenan, kalau properti investasi gitu. Lebih ya. Kalau boleh tahu antara otomotif, properti dan juga F&B itu yang paling menarik menurut Mas Yudi apa ini? Lebih ke otomotif sama entertain saya. Kenapa Mas? Otomotif karena memang udah hobi dan mendalami, menjiwai lah, udah menjiwai, hasilnya juga langsung gede ya. Ngeri. Terus kalau entertain karena memang ya itu juga hobi juga yang tak buat jadi profesi, akhirnya bisa malah lebih besar. Gitu. Oke, kalau boleh tahu kan di bidang otomotif sekarang banyak sekali ya, dari yang mulai harga biasa saja sampai yang wow. Nah kalau Mas Yudi ini diambil yang bagian mana ini Mas? Sisi mana? Kalau otomotif ya? Otomotif lebih ke yang memang kita mobil-mobil yang eksklusif sebenarnya. Wow, gitu. Sampai yang supercar kita juga melayani. Supercar, karena market di Kediri sebenarnya, Kediri dan sekitarnya sudah banyak orang kaya yang memang cari mobil-mobil bagus larinya ke Surabaya. Nah, di sini belum ada yang showroom menyediakan mobil-mobil premium, ya, premium high gitu loh. Tak baca market, aku coba jual kemarin, coba jual Z4, Mercy, terus jual
supercar, Ferrari. Ternyata gampang jualannya. Wow. Meskipun market yang kita ambil bukan cuma marketnya Kediri, ada yang langsung dari Jakarta terbang ke Surabaya, ke Kediri cuma untuk beli mobil di sini. Gitu ya. Berarti kalau boleh dilihat ya, dengan Mas Yudi bikin showroom supercar seperti ini, berarti prospeknya orang Kediri bagus ini untuk beli yang begituan itu ya. Ya, sebenarnya yang bagus, gede-gede, cuma yang bagus-bagus. belum banyak peminatnya memang. Harus gitu. kita edukasi juga sih. Tulungagung lebih banyak. Oh ya? Tulungagung tuh yang punya supercar banyak Lebih banyak ya. daripada Kediri. Dan masih anak-anak muda semua. Wow, keren. Mas, tadi kan udah ada bidang otomotif, properti, kemudian F&B, kemudian ya banyak sekali usahanya. Tentu banyak karyawan ya Mas yang dipunyai Mas Yudi apa? Alhamdulillah. Banyak ya. Berapa banyak Mas? Untuk sekarang kan 350-an. Wow, 350-an, bayangin. Mau nambah yang Madiun ini pastinya jadinya 400 lebih sih. 400 Ini kan lebih. Madiun 3 bulan lagi jadi. Gitu. Ya cabangnya Madiun. Selain di Kediri ada Madiun, terus ada lagi di mana Target Mas? nanti kita selanjutnya, ya ini mudah-mudahan ya. Iya. Bali tahun depan kita sudah siap. Amin, amin. Berarti Kediri, Madiun, Bali, Surabaya, Malang. Wah, Udah. ekspansinya banyak sekali ya, Ya, Mas ya. Kalau sudah banyak begini berarti kurun waktunya sudah lumayan panjang. Tadi sejak SMA ya, Mas. Tapi Ya. kalau untuk usaha yang skalanya besar ini dimulai kapan sih, Mas sebenarnya? 2015. 2015, sekarang 2022 ya. Otomotif saya 2013 sudah jual beli mobil. 2013 Gitu. sambil kuliah, ya meskipun nggak banyak 3 mobil, tapi kan untuk ukuran anak kuliah lumayan. Lumayan banget gitu ya. Sampai sejauh ini sih Mas, dalam kurun waktu yang mulai dari 2013 sampai sekarang itu yang paling membuat Mas Yudi merasa terkesan banget untuk penjualan mobil kapan itu Mas? Kalau penjualan mobil, karena Ya. waktu 2013 kan cuma 3 mobil, itu lebih saya titipkan ke teman. Jadi gitu. cuma untuk seneng-seneng gonta-ganti mobil, biar kelihatan, wah gonta-ganti. Gaya gitu ya. Mobil dagangan. Iya. Apalagi pada saat itu kalau masih kuliah ganti-ganti mobil, wah keren gitu ya, Nah, mungkin keren. dibilangnya Untuk gitu. cari cewek gampang lah. Wah, Dulu kan, sekarang dulu, susah. sekarang udah enggak malah ya? susah sekarang, nggak bisa. Oh, masa sih? Nggak bisa karena udah punya istri. Oh, kalau itu bukan nggak bisa, memang harus nggak setia mungkin bisa, sama ya. istri gitu ya, Betul, setia betul. harusnya seperti itu. Oh, seneng banget loh ya kalau punya suami yang sepertinya udah wow luar biasa, baik, kemudian juga boleh dibilang suksesnya itu nggak ketulungan. Mas Yudi, tadi kan kita ngobrolin tentang kuliah sudah berbisnis. Kalau boleh tahu nih Mas Yudi ambil jurusan apa sih Mas? Dulu teknik informatika di UNP, tapi nggak lulus. Kenapa Mas? Semester 5 ke 6 itu saya keluar. Kenapa? Karena udah merasakan punya duit. Jadi Keenakan bisnis ya gitu. Ngerasain kuliah kok malah mengganggu bisnis saya. Saya tinggalkan kuliah malahan. Gitu, sudah berhenti, nggak kepingin sekarang dilanjutin lagi gitu. Kalau dilanjutin sih sebenarnya ada keinginan. Ada beberapa sih saya pengen kuliah jurusan hukum sama ekonomi. Hukum ekonomi, Atau berbalik sama yang di belakang tadi. Kenapa Iya. Mas? Karena ini yang bisa membantu usaha saya. Dua-duanya ini. Jadi kalau kita di bidang hukum, kayaknya kalau kita melek hukum jadi segalanya lebih mudah ya gitu. mungkin Kayak gitu. perizinan atau birokrasi pemerintah kita jadi tahu bagaimana gitu. ngurusinya. Terus kalau ekonomi atau manajemen kita jadi bisa lebih menata rapi lagi keuangan manajemen perusahaan kita. Oke. Pengennya itu. Nah, ini ngomongin manajemen keuangan gitu. Kan sekarang Mas Yudi udah dibilang crazy rich-nya Kediri, duitnya Belum. banyak. Belum, ini masih crazy, belum rich ini. Bisa aja. Yang rich banyak. Enggak. Tapi beneran serius ini. Mas Yudi kan dijulukin crazy rich Kediri. Ini gimana Mas menanggapinya? Lah ya, sebenarnya belum rich, masih crazy ini. Ini sebegini aja belum crazy rich. Bayangin kalau sudah crazy rich seperti apa gitu. Ya tapi biasanya gini ya, kalau orang sukses itu Sip Official biasanya down to earth. Jadi santai-santai aja gitu. Bener nggak Mas Yudi? Iya. Iya. Biasanya ibaratnya padi itu semakin tua semakin Semakin merunduk merunduk. seperti itu ya. Boleh dong dibocorin apa aja sih pencapaian sukses dari Mas Yudi saat ini? Kalau pencapaian, nah ini kata-kata sukses ini kan setiap orang beda. Iya, kalau menurut Mas Yudi? pandangan.
Kalau saya, menurut saya kalau sukses itu kalau kita sudah bisa membantu banyak orang, menciptakan lapangan kerja yang banyak, terus bukan tujuan kita untuk membahagiakan diri kita sendiri, tapi membahagiakan keluarga dan juga orang banyak. Itu baru menurut saya sukses. Sukses, oke. Jadi bukan seberapa materi yang sudah kita dapatkan, tapi apa yang sudah kita, berapa banyak yang sudah kita berikan. Itu sukses menurut saya. Oke, itu sukses berarti ikut membahagiakan keluarga. Sebelum tadi dijawab pencapaian apa aja yang sudah diambil, kalau boleh tahu orang terdekat yang benar-benar mensupport Mas Yudi bisa sukses itu siapa sih, Mas? Pastinya keluarga. Keluarga, ayah, bunda, istri, orang tua. Anak-anak, gitu. kalau anak ini motivasi utamanya di situ. Oke, untuk bagi anak-anak pastinya gitu. Kembali Mas, pencapaian suksesnya sampai saat ini apa saja Mas kalau boleh tahu? Tuh. Ya, dong ini ya. Pencapaian ya banyak unit usaha yang sudah saya pegang. Terus kalau masalah materi ya alhamdulillah kayak mobil atau supercar kita sudah dapat, terus rumah sendiri. Iya, malah jualan rumah. Propertinya banyak nih ya. Ya. Tapi ada nggak pencapaian yang saat ini sudah didapatkan itu benar-benar luar biasa yang mungkin nggak bisa dilupakan sama Mas Yudi? Atau mungkin mendapatkan istri yang istri paling pastinya. Ya. Kalau pencapaian gini ya, orang udah mencapai ini pasti merasa kurang. Dulu saya memang pengen sekali punya namanya supercar, tapi ternyata setelah mencapai masih pengen mencapai yang atasnya lagi. Pengen atasnya lagi. Supercarnya sekarang sudah berapa, Mas? Ya supercar cuma satu. Cuman satu, pada harganya fantastis. Itu pun udah dijual lagi. Besok ada lagi. Ya kan, gitu. karena saya bukan pengen punya, tapi memang untuk jual beli. Gitu. Jual beli. Kalau untung ya tetap tak jual, kalau nggak untung ya tak tahan untuk koleksi. Gitu. Iya, hobinya otomotif, terus banyak sekali yang tadi di kafe juga. Tapi dengan kesibukan yang seperti ini, Mas, apakah hobi-hobi yang seperti itu masih bisa dijalanin? Alhamdulillah masih sih, masih bisa. Everyday? Atau ya tertentu. Tertentu. Hari-hari tertentu. Jarang Biasanya? kumpul juga. Jarang ngumpul sama teman-teman komunitas gitu atau Ya bagaimana? jarang sih, kalau nggak bener-bener event ya jarang kumpul. Tapi paling nggak biasanya dalam berapa lama sih Mas bisa ya happy kumpul dengan teman-teman komunitas? Satu bulan sekali. 1 bulan. 1 bulan 2 kali wis maksimal. Teman-teman komunitas otomotif atau komunitas? Otomotif. Itu 1 bulan 2 kali, 1 bulan sekali baru bisa kumpul. Gitu ya. Tapi sesibuk apapun masih bisa kumpul, kongko dengan teman-teman. Mas kalau boleh tahu nih, selama kurun waktu yang sebenarnya belum lama ya, tapi kesuksesannya luar biasa. Ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi Mas Yudi? Kendala pasti ada. Setiap pengusaha pasti punya kendala. Cuma kan nggak kelihatan, orang yang dilihat cuma enaknya. Suksesnya ya. Kami nggak tahu kita pusingnya seperti apa, mereka nggak pernah tahu. Sampai di mana sih Mas pusingnya? Ya ketipu temen kayak gitu. Terus kafe saya pernah kebakaran kayak gitu. Orang kan nggak tahu gitu. Terus ada juga usaha yang nggak jalan, berapa usaha yang nggak jalan ada. Cuma orang nggak tahu usaha-usaha saya yang nggak jalan. Yang tahu yang jalan-jalan aja gitu. Mas, boleh dikatakan kalau ada musibah seperti tadi kebakaran dan apa gitu, mungkin ada hikmahnya. Kalau menurut Mas Yudi seperti apa? Ya pasti ada, setiap musibah pasti ada hikmah. Jadi waktu kebakaran, lah ini memang titik balik yang sangat tak rasakan di kebakaran itu. Sewaktu itu ketipu temen usaha, banyak yang macet, kafe kebakar. Karena mungkin waktu itu saya lupa diri. Kenapa? Lupa diri nakal. gitu. Padahal udah punya istri dulu. Ini ngaku ini memang aib. Tapi nggak apa-apa. Tapi dulu masa lalu ya. Ya dugem kayak gitu. Cuma kan gara-gara itu saya tetap daripada saya nakal, lebih baik saya buat usaha itu sendiri. Gitu. Tapi setelah musibah itu seperti apa Mas? Ya titik baliknya gitu. Akhirnya saya lebih bisa menghargai uang, menghargai keluarga, menghargai teman. Gitu. Support keluarga luar biasa keluarga ya. Luar biasa. Karena waktu saya jatuh yang ada ya cuma keluarga saya. Yang lainnya orang-orang yang mungkin biasanya hilang semua. Gitu ya. Cuma ada beberapa teman yang memang teman saya dari susah seneng memang selalu sama saya. Kalau boleh milih sih sebenarnya kalau Mas Yudi pilih teman atau sahabat seperti apa Mas? Kalau teman atau sahabat gimana ya, milih ya pastinya yang memang ada di saat kita nggak ada pun dia tetap
harusnya support kita. Banyak temen yang support kita di waktu kita kaya, yus semua pasti mendekat siapapun. Gitu ya. Ada gula ada semut. Ada gula ada semut. Tapi kalau udah habis nggak ada yang mendekat. Gitu ya. Memang sih. Tapi setidaknya dengan seperti itu kita jadi tahu ya bisa memilih teman mana yang baik ya. Gitu. Akhirnya bisa tahu mana sebenarnya teman, mana sebenarnya bukan. Yang membuat Mas Yudi paling nyaman itu kalau berteman dengan siapa, Mas? Ya ada teman saya. Ada nggak, maksudnya yang seperti apa gitu? Yang nggak perhitungan pastinya, terus nggak waktu pun kita pasti nggak bisa kayak teman-teman yang lain lah kita. Waktu kita kan memang nggak banyak yang bisa menghargai, paham lah bagaimana situasi kita. Di waktu kita lagi membutuhkan dia ada, di waktu dia membutuhkan kita juga harus ada. Nah, tadi Mas Yudi sempat bilang ya, kalau karyawannya banyak 300 lebih ya, itu kayaknya saya lihat di sini juga karyawannya tuh seperti kayak temen gitu. Gimana Mas bisa membangun seperti itu? Biasanya kan kalau misalkan bos sama karyawan itu udah beda, tapi kok ini atmosfernya itu benar-benar nyatu, asik gitu. Gimana Mas? Karena mungkin saya mengawalinya memang dari nol ya, nggak kayak kalau orang yang udah pengusaha besar-besar, dia udah kaya, anaknya kaya, akhirnya dia ke karyawan kurang dekat. Tapi kalau saya kan mulai dari awal membuat kafe kan saya juga terjun langsung, bukan saya cuma ayo buka terus saya terima bersih, enggak, saya selalu terjun langsung di unit, semua unit saya pasti saya terjun. Akhirnya hubungan ini lebih terjalin lebih baik. Dan saya nggak pernah membatasi antara karyawan ataupun saya. Kalau kerja, ayo kita profesional. Tapi kalau di waktu di luar ya kita temen. Oh gitu. Seneng banget dong kalau jadi karyawannya Mas Yudi seperti ini. Jadi ya profesional sih oke, tapi dianggap saudara, dianggap teman. Jadi ya, kerjanya keluarga. Lebih enak ya. Di PT Lisa kita semua keluarga. Sejauh ini sih ada nggak sih seseorang yang benar-benar keluarga pasti ya istimewa gitu, dari semua teman yang merasa benar-benar bisa membersamai Mas Yudi gitu? Ada, ada. Yang sampai sekarang masih bisa sampai ya? Sekarang ya, sampai sekarang. Itu paling cuma satu orang. Cowok, cewek? Cowok. Cewek gitu. nggak berani ya. Tapi kalau cowok sama cowok juga harus hati-hati loh ya, nggak boleh deket-deket banget loh ya. Untung saya sudah normal ini. Jadi enggak ya. Gitu ya. Nah Mas, kan sukses sudah seperti ini, sebegini banyaknya, gimana Mas perasaannya Mas? Alhamdulillah ya, puas, senang karena saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga banyak yang terbantu juga sih. Jadi nggak cuma di staf-staf saya, tapi berdampak juga ke masyarakat sebenarnya usaha saya. Banyak yang terbantukan juga. Nah ini biasanya orang sukses tuh ada kiat-kiatnya, tipsnya seperti apa Mas? Ini kalau saya. Iya. Yang penting kita jangan takut melangkah. Karena ketakutan itu cuma ada di dalam pikiran kita. Gitu ya. Jangan pernah nyerah. Iya. Karena gagal coba lagi sampai kita benar-benar berhasil. Gitu ya. Karena kita punya jatah gagal masing-masing. Anggap saya punya jatah gagal 100. Ya harus dihabisin sampai ini habis baru kita pasti sukses. Cuman nggak gampang Mas, kalau kita gagal kadang-kadang nih ya kita begitu gagal udah deh habis. Nah itu akhirnya nggak sukses. Akhirnya nggak sukses. Gitu. Berarti ada support system nih ya? Ya harus. Gitu ya. Ya boleh deh kalau gitu ditiru nih buat orang muda. Tapi satu hal nih Mas, biasanya kan begitu gagal kita terpuruk kayaknya udah ogah-ogahan. Gimana bisa membuat tetap berdiri tegak, tetap bisa mencoba lagi, itu loh yang susah Mas. Ya cari motivasi diri kita, apa yang bisa membuat kita bangkit. Contoh waktu saya benar-benar hancur, yang memotivasi saya untuk segera bangkit lagi adalah keluarga saya. Kalau saya sampai sewaktu saya hancur itu saya menyerah, yuk keluarga saya makan apa? Anak saya susunya gimana? Nanti sekolahnya, istri saya. Nah ini yang membuat motivasi saya, bagaimana saya harus benar-benar bangkit lagi. Gitu ya. Ada yang bilang sukses itu juga ini ya, ada urusannya dengan langit. Bagaimana Mas menurut panjenengan? Betul. Ini saya sudah membuktikan. Sedekah duit suatu saat kita kehabisan duit, kita nggak bakal benar-benar sampai habis. Pasti nanti dapat solusi. Karena ilmu matematika ini yang di atas. 10 dikurangi 1 itu 100, bukan 10 kurang 1 9. Jadi beda dengan logika ya Mas ya. Kadang-kadang kalau di logika nggak bisa, tapi kenyataannya ada.
bener gitu. Gitu ya. Banyak yang ngingetin memang dari guru-guru kiai atau apa ke saya. Yang penting sedekah, sedekah gitu. Sedekah kapanpun, dimanapun, dan seterusnya. Ya, meskipun nggak punya duit ya apa yang bisa kita sedekahkan, Iya. ilmu. Kalau adanya makanan ya makanan. Iya. Mengawali karirnya di bisnis itu kan sejak SMA ya. Itu kalau boleh tahu modal awal itu cari sendiri atau mungkin disupport orang tua yang mungkin secara ekonomi orang tuanya sudah mapan atau bagaimana ini? Kalau saya dari awal memang saya sendiri sih. Oh iya? Dari SMA itu karena orang tua alhamdulillah saya bukan dari keluarga yang nggak mampu, nggak, Oh iya? tapi cukup. Karena ya saya memang latar belakangnya seorang pelayaran, pelayaran gitu. pelaut, Iya, tapi iya. di perusahaan swasta. Jadi, tapi saya dididik gimana saya itu setiap punya keinginan atau ingin sesuatu harus berusaha dulu, nggak setiap minta kasih enggak. Padahal orang tua ada gitu ya. Cukup lah. Jadi Berarti- nggak kaya ya nggak miskin. Ya berarti kan orang tua benar-benar mendidik mandiri untuk bisa berusaha tanpa harus Ya. menggantungkan ke orang tua ya. Dari SMA sudah dididik Seperti itu. Nah, Mas, kalau dari orang tua itu kan pelayaran tadi. Kok jadi langsung berbisnis itu siapa sih yang mungkin boleh dikatakan terinspirasi siapa gitu, Mas? Karena awalnya saya di waktu SMA itu pernah diajak berlayar. STM, saya kan STM. Iya. Kenapa saya dimasukkan ke STM itu supaya nanti bisa ngikutin jejak ayah saya pelayaran. Ya, Sekarang berubah ya. berubah karena di waktu saya ikut ke pelayaran ternyata nggak enak. Oh iya. Jauh dari keluarga, di sana ya resikonya tinggi dan mabuk laut. Itu ya akhirnya saya memutuskan saya harus cari jalan lain. Saya nggak mau ngikutin jejak ayah saya. Setelah itu saya berusaha belajar jual beli dari circle saya. Iya, iya. Jadi malah yang ngajarin saya ya teman-teman dari circle. Oh gitu. Tapi pada saat Mas Yudi berbalik arah kan padahal ayah kan pengennya pelayaran gitu. Ya. Ada nggak mungkin ya protes dari orang tua atau bagaimana gitu? Nggak ada yang tahu. Saya cuma ngikutin terus akhirnya disuruh kuliah. Kuliah harusnya saya ngambil jurusan apa, saya ngambil jurusan TI. Jadi ayah itu nggak tahu saya kuliah jurusan apa. Terus saya keluar dari kuliah itu juga nggak tahu. Jadi kalau ditanya kuliah, lulus, padahal nggak lulus. Berarti gini, karena mungkin berjauhan ya dengan ayah karena harus tugas Ya. pelayaran juga. Tapi it's okay walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan ayah pada saat Ya. yang ingin pelayaran. Sekarang melihat Mas Yudi yang seperti ini bagaimana tanggapan orang Ya tua? hasilnya 2013 itu kan saya udah mulai kelihatan Iya. bisa beli mobil, beli apa, baru saya ngaku. Saya benernya nggak kuliah, saya usaha, saya kerja. Tapi ini loh hasilnya, kan tujuan kita kuliah lulus kan untuk dapat kerjaan. Nah ini kan saya udah dapat, nggak usah kerja, nggak usah kuliah, ya wis. Akhirnya ya wis nggak apa-apa. Kenapa nggak dari dulu aja ya nggak kuliah? Ya. Gitu. Tapi Mas gini, kenapa nggak kuliah? Sayang loh kalau berhenti kan sebentar lagi katanya mau ikut nerusin atau pengen kuliah Ya, cuma lagi. pengen, tapi kan kita bisa belajar nggak harus lewat kuliah, Gitu bisa ya. lewat teman, bisa lewat kolega, kan kita tetap bisa belajar. Gitu ya. Mas, ada pepatah mengatakan gini, semakin kita sukses, boleh juga kalau pendidikannya mengikuti semakin tinggi. Bagaimana Mas? Kalau saya nggak setuju sih. Karena setuju. pendidikan nggak menentukan kesuksesan kita. Gitu ya. Oke, jadi apapun itu menjadi pilihan Mas Yudi. Ya. Dan satu kata untuk yang bisa diucapkan untuk Mas Yudi, untuk semuanya SIP official yang lagi nonton saat ini, Satu kata apa ini? mau nggak terserah. Satu kata Motivasi. motivasi yang bisa diberikan untuk orang muda yang pengen juga terjun ke dunia entrepreneur. Nah itu panjang ini, nggak satu kata. Oh, nggak satu Intinya, kata, ampun. intinya jangan pernah takut melangkah. Karena ketakutan hanya ada dalam pikiran. Itu ya, jangan takut melangkah. Ketakutan hanya ada di Dalam pikiran. pikiran. Berarti semua ketakutan libas habis. Lawan semua. Lawan semua. Pesan untuk semuanya. Itu tadi pesan. Itu tadi. Kayaknya kalau mau ngobrol terus dengan Mas Yudi
pengen gitu loh. Tapi kayaknya waktunya membatasi. Ya nggak apa-apa deh. Yang penting kita hari ini sudah bisa ngobrol langsung dengan Mas Yudi, Crazy Rich-nya Kediri yang tetap down to earth, yang tetap oke dan bisa membersamai keluarga dan karyawannya juga semuanya. Yang pastinya semoga Mas Yudi semakin ke depan semakin sukses, amin, sehat, mohon doanya. Dan tentu saja orang-orang di sekitar selalu bahagia dengan Mas Yudi ya. Oke, terima kasih Mas Yudi ngobrolnya, sukses terus. Amin, terima kasih.